masuk materi PPKN tema 7 kelas 3. Di materi ini kita akan membahas tentang menghargai keragaman kemampuan dan kebiasaan. Nah, keragaman apa saja sih yang harus kita hargai? Yang pertama adalah keragaman sifat dan kebiasaan. Yang kedua, keragaman makanan kesukaan. Dan yang ketiga, keragaman budaya. Sebelumnya, kita baca dulu yuk cerita berikut ini. Cici, Made, dan Uni memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berenang. Made telah mahir berenang. Cici sedang belajar berenang. Uni lebih senang bermain di pinggir kolam renang. Cici, Made, dan Uni tetap berteman meskipun memiliki kemampuan berbeda. Meskipun sudah mahir berenang, Made tidak mengejek Cici. Made sering menemani Cici belajar berenang. Made juga tidak memaksa Uni untuk bermain di dalam air. Cici, Made, dan Uni juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Uni menikmati buah stroberi ketika minum susu rasa stroberi. Made menikmati bolu pisang. Cici lebih suka makan buah apel. Mereka semua suka buah-buahan. Namun, mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka tidak mengejek kebiasaan teman yang lain. Dari keragaman sifat dan kebiasaan setiap individu tersebut, ada beberapa sikap yang perlu ditiru dan perlu dihindari. Yang pertama, sikap tenggang rasa perlu ditiru. Sedangkan perang antar suku bangsa adalah sikap yang perlu dihindari. Yang kedua, memahami perasaan orang lain adalah sikap yang perlu ditiru. Sedangkan berbeda pendapat adalah sikap yang perlu dihindari. Saling melengkapi satu sama lain adalah kebiasaan dan sikap yang harus ditiru. Sedangkan memicu pertengkaran adalah sikap yang perlu dihindari. Menghargai perbedaan juga termasuk sikap yang perlu ditiru, sedangkan memaksakan kehendak adalah sikap yang perlu dihindari. Yang terakhir, memperkaya wawasan adalah sikap dan kebiasaan yang perlu ditiru, sedangkan tidak mau bersatu adalah sikap yang tidak boleh ditiru atau perlu dihindari. Mungkin kalian semua punya kebiasaan lain atau materi lain tentang apa saja sih sikap-sikap yang perlu ditiru dan perlu dihindari. Boleh silahkan kalian tulis. Dari keragam sifat dan kebiasaan tersebut pasti ada sikap positif dan sikap negatif yang timbul. Nah, salah satu contohnya sikap positif yang tepat waktu dan sikap negatif yang sering terlambat. Yang kedua, sikap positif yang jujur, sedangkan sikap negatif yang suka berbohong. Yang keempat, sikap positifnya senang membantu, sedangkan sikap negatifnya acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu cuek. Yang keempat, sikap positif menghormati orang tua dan sikap negatifnya suka membangkang. Yang kelima, sikap positif yang timbul adanya keragaman sifat dan kebiasaan adalah sikap adil, sedangkan sikap negatifnya adalah saling berpihak. Nah, kalian boleh dan harus mencontoh sifat-sifat positif yang timbul dari keragaman dan kebiasaan, dan kita juga harus menghindari sikap negatif yang timbul dari keragaman sifat dan kebiasaan tersebut. Selanjutnya adalah keragaman makanan kesukaan. Nah, kalian semua suka makan makanan apa nih? Makanan yang manis, makanan yang asin, atau makan yang pedas?
pasti kita semua punya makanan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain berhenti makan makanan yang dia sukai dan memaksakan makanan yang kita sukai kepada orang lain. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan itu sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang terakhir adalah keragaman budaya. Menghargai keragaman budaya daerah sangat penting bagi kita. Seperti kita tinggal di sini, misalkan di budaya Jawa, pasti kita juga punya teman dari budaya Sunda, budaya Minang, atau dari Sumatera, dan dari Kalimantan, dan mungkin bisa juga kita punya teman dari daerah lainnya. Tapi kita harus saling menghargai, karena saling menghargai merupakan sikap yang diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Gimana sih caranya untuk menghargai keragaman budaya? Yang pertama, kita bisa memakai pakaian adat pada acara-acara tertentu. Acara-acara budaya ya. Yang kedua, kita bisa mengenal dan memahami budaya daerah lain. Kita bisa belajar dengan teman tentang budaya daerah lain. Yang ketiga, kita bisa mencicipi makanan khas daerah-daerah lain. Tentu enak sekali kita bisa mencicipi makanan daerah lain ya. Selanjutnya, kita bisa mendukung penyelenggaraan acara budaya. Dan yang terakhir, kita bisa melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia yang beragam itu. Nah, kalian bisa belajar dari keragaman masing-masing individu dan teman-teman di sekitar kalian. Mungkin kalian bisa tanya di tetangga kalian apakah punya budaya yang berbeda dengan kalian atau punya kebiasaan yang berbeda dengan kalian. Kalian bisa pelajari itu semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.